Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'dah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ketua beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Khair, yang saya hormati para pembina, para penasihat, orang-orang tua kami di lingkungan Masjid Al-Khair, yang saya hormati imam dan asatiz di lingkungan Masjid Al-Khair, yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, pagi ini saya akan menyampaikan satu tema yang berjudul Fitnatul Hayah. Fitnah kehidupan. Yang saya akan bagi menjadi pertama definisi, yang kedua pembagiannya, ya kalau cukup waktunya bagaimana kita menghadapinya. Yang pertama jamaah sekalian adalah fitnah. Apa itu fitnah? Kita sering mendengar kalimat fitnah dalam kehidupan kita. Di dalam kajian para ulama, menurut keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu pertama bermakna ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami timpakan, kami berikan kepada kalian bil khairi dengan kebaikan, wasyarri dan keburukan, fitnah sebagai ujian. Ya. Jadi semua apa yang kita dapatkan itu adalah semuanya ujian. Karena pada hakikatnya semua rangkaian kehidupan kita ini semuanya adalah ujian. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Ya. Yang kedua, makna fitnah itu adalah setan. Yang disebut oleh para ulama dengan kalimat al-fattan. Karena setan inilah yang menyebar fitnah, dan setan ini yang menjadi sumber terjadinya berbagai macam fitnah. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, dan kita sudah bahas tentang surah Al-Kahfi beberapa bulan yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang 4 ujian besar yang terjadi pada manusia. Yang pertama adalah ujian keimanan yang ada pada kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua adalah ujian harta yang terjadi pada kisah pemilik 2 kebun. Yang ketiga adalah ujian ilmu dalam kisah antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Dan yang keempat adalah fitnah atau ujian kekuasaan dalam kisah Zulkarnain. Surah Al-Kahfi yang terdiri dari 110 ayat ini, di tengah-tengahnya, di ayat yang ke-50 tepatnya, itu Allah Subhanahu wa taala bicara tentang iblis. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk sujud sebagaimana malaikat sujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis menolak. Kenapa di tengah-tengah 4 kisah ini Allah Subhanahu wa taala selipkan di tengah-tengah surah Al-Kahfi itu cerita tentang iblis? Kata para ulama, alasannya adalah li'annal iblis
huwal muharrikul awwal li hadhil fitan. Karena iblis adalah penggerak utama dalam terjadinya berbagai macam fitnah ini. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, fitnah itu adalah al-fattan. Al-futtan. Kalau iblis adalah al-fattan, yang ketiga adalah al-futtan. Segala sesuatu yang menyimpang dari kebenaran yang menyesatkan manusia. Segala sesuatu yang menyimpang dari kebenaran dan menyesatkan manusia. Maka ini disebut sebagai fitnah. Apapun dia. Apakah ajaran, ataukah personal, ataukah sebuah organisasi dan sebagainya. Ya. Ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran dan menyesatkan manusia itu disebut sebagai fitnah. Ya. Orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan menyesatkan manusia itu disebut sebagai fitnah. Ya. Contoh yang paling gampang yang ada di Indonesia, ya, ketika ada seorang sosok yang bernama Lia Eden, ya kan, yang mengaku sebagai nabi, atau sosok yang paling dekat yang masih ada dan masih ada pengikutnya sekarang itu Mama Gufron. Kalau bapak-bapak lihat di YouTube Mama Gufron, gitu kan, dia bilang dia bisa ngobrol dengan malaikat dan sebagainya, gitu kan. Ini contoh kecil dari sosok yang menyimpang dari kebenaran dan banyak pengikutnya dan orang tersesat, gitu. Padahal Majelis Ulama Indonesia, kalau nggak salah Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat atau di mana gitu, sudah mengeluarkan fatwa bahwa beliau sesat. Gitu. Yang keempat, fitnah itu adalah dosa. Dosa ini fitnah. Kekafiran, peperangan, dan segala sesuatu yang ingin menghilangkan, yang sifatnya menghilangkan, membumi hanguskan, itu fitnah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin dihilangkan oleh orang-orang kafir, ya, Allah berfirman, wa in kadu la yaftinunaka, dan nyaris-nyaris saja mereka ingin menghilangkanmu. Ya, yuzilunaka. Ini adalah satu ungkapan yang menunjukkan bahwa fitnah itu artinya menghilangkan. Dan segala bentuk peperangan yang terjadi sekarang itu juga adalah fitnah. Dan yang terakhir, makna fitnah itu segala sesuatu yang memalingkan seseorang dari Allah. Segala sesuatu yang memalingkan seseorang dari Allah. Yang baru selesai, yang sering memalingkan orang itu kemarin Piala Dunia, ya kan? Pertandingannya jam 2, ya kan? Apalagi final kemarin. Final tuh malam Minggu atau malam Senin ya. Itu sampai subuh, ya kan? Saya lewat di depan KDA sebelum subuh karena saya mengisi kajian. Di depan KDA Junction itu ada kafe, di situ dibuka pertandingan final Piala Dunia. Sudah menjelang azan subuh itu masih berlangsung. Ya, golnya kalau nggak salah pas orang lagi sholat subuh. Ya. Matanya melotot jam 2 gitu kan. Alih-alih sholat tahajud, pas sholat subuh dia ngantuk, dia tidur, gitu kan. Ini kan contoh bagaimana orang terpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu fitnah artinya. Ini definisinya. Yang kedua, pembagiannya. Secara garis besar Bapak Ibu sekalian, fitnah itu terbagi dua. Fitnah yang sifatnya internal terjadi pada diri kita, dan fitnah yang sifatnya eksternal, di luar diri kita. Ya. Apa yang dimaksud dengan fitnah yang sifatnya internal Bapak Ibu sekalian?
Fitnah yang sifatnya internal itu adalah pertarungan abadi yang terjadi pada diri kita, yang tidak akan berhenti sampai nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat kita mengalami sakaratul maut, pertarungan itu tidak berhenti sampai betul-betul nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bapak-bapak yang bawa HP, di situ ada Al-Qur'an, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sailu zabada rabiya wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nari batigha'a hilyatin aw mata'in zabadu misluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Allah menurunkan air dari langit, air hujan. Fasalat audiyatun biqadariha, maka air itu mengalir di lembah-lembah, di sungai-sungai, di danau-danau, ya. Fahtamala sailu zabada rabiya. Ketika air itu mengalir, ada buih. Ya. Buih yang merupakan kotoran. Wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nari batigha'a hilyatin aw mata'in zabadu misluh. Dan dari apa yang dibakar oleh manusia, ya, untuk membakar logam-logam dalam rangka untuk membuat perkakas, peralatan dan perhiasan, istilahnya ini industri, yang dibuang kotorannya ke sungai dan menjadi buih, menjadi kotoran. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Itulah demikianlah Allah memberikan perumpamaan antara yang hak dan yang batil. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa'a. Buih-buih itu akan hilang karena tidak bermanfaat bagi manusia. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Dan sesuatu yang bermanfaat akan eksis di dunia. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan. Di sini Allah ingin memberikan perumpamaan kepada kita. Air hujan itu kebenaran. Al-haq. Ya. Al-haqqu min rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Jangan kamu ragu. Sedangkan lembah, sungai, danau itu hati kita. Allah menurunkan air kebenaran dan tempatnya itu hati. Fahtamala as-sailu zabadan rabiya. Buih, kotoran, ya, itu sesuatu yang ada dalam hati kita. Kotoran itu nafsu kita, setan, gitu ya, dan berbagai macam hal yang menjadi penyakit hati kita. Ya. Dan kotoran itu bukan cuma berasal dari buih yang ada dalam sungai, tapi juga yang datang dari luar. Itulah industri, kotoran industri yang dibuang oleh manusia, industri yang membuat perkakas, membuat perhiasan yang dibuang ke sungai. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan antara yang hak dan yang batil. Jadi jamaah sekalian, Allah memberikan perumpamaan ini. Kebenaran yang datang kepada kita, dia tidak masuk ke ruang hampa. Di situ ada kebatilan. Cahaya yang masuk ke dalam hati kita, itu juga ada kegelapan. Ya, maka di dalam hati kita, di sini ada wahyu, ya, ada kebenaran. Di sini ada malaikat. Di sini ada hati nurani. Yang secara fitrah itu Allah tanamkan ke dalam diri kita. Istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hati nuranimu. Tapi di sisi yang lain, di sini ada setan, di sini ada nafsu kita. Ya. Wa ma ubarri'un nafs, si inna nafsal ammaratun bisu.
Nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Dan di sini ada sifat kebinatangan kita. Manusia ada unsur kebinatangannya. Dua unsur ini tempat bertarungnya, medan pertarungannya adalah hati manusia. Inilah fitnah yang sehari-hari terjadi pada diri kita, yang tidak akan pernah berhenti. Ungkapan hadisnya begini: tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Fitnah itu mampir ke dalam hati manusia, hadir di dalam hati manusia seperti tikar yang berlipat-lipat. Ya Pak, Bu. Ini substantif banget ini. Ya. Ini yang paling penting. Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa diri kita sehari-hari bertarung. Enggak berhenti. Kapan puncaknya, Pak? Saat kita mengalami sakaratul maut. Ini puncaknya. Kita berada dalam puncak kelemahannya, tapi pertarungan itu berada di puncak kekuatannya. Antara yang hak dan batil. Dan itu kita bisa menangkan tergantung track record kita. Apakah yang dominan track record kanan ataukah yang dominan track record kiri? Kalau kita termasuk yang dominan memenangkan di alam jiwa kita ini adalah sisi kanan, wahyu, kemudian hati nurani kita, ya, malaikat, ini lebih dominan. Maka nanti di ujung kehidupan kita, kita akan mendapatkan backup spiritual dari malaikat. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 30 dan 31. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah ini bukan berarti enggak berdosa. Kita sebagai manusia turun naik. Tapi kita sadar ketika kita salah, kemudian kita kembali kepada Allah, minta ampun dan bertaubat. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila digoda oleh setan kemudian dia terperosok, dia cepat ingat. Kemudian dia kembali kepada Allah dan dia melihat kesalahan-kesalahannya. Artinya orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak bersalah, tapi orang yang cepat sadar dengan kesalahannya. Ya. Kalau ini yang lebih dominan, maka malaikat akan turun dan berkata, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Saat kita sedang sakaratul maut, setan ingin menggoda kita, malaikat datang. Kalau malaikat datang, maka yang hadir adalah ketenangan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Allah buka tabir. Ya. Allah buka tabir. Dan seseorang itu akan melihat kedudukannya di surga. Maka terlihat raut wajah yang bahagia, yang tenang, bahkan terlihat senyuman di bibirnya. Itulah backup spiritual dari malaikat karena kita memenangkan pertarungan di alam jiwa kita, ya, untuk terus berpihak kepada sisi kanan. Kalau yang dominan sisi kiri, sering ngikutin hawa nafsu, sering mengikuti godaan setan, sering mengikuti
dorongan sisi hewan di dalam diri manusia, apa yang terjadi? Dicengkram oleh syaitan. Rasulullah dalam sebuah doa mengajarkan kita begini, Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari cengkraman setan ketika aku mengalami sakaratul maut. Kenapa Rasulullah sampai mengajarkan doa ini? Karena setan tidak berhenti menggoda kita, menyesatkan kita sampai di detik-detik terakhir kita. Ini pertarungan. Inilah fitnah terbesar yang ada dalam diri kita. Dan para malaikat itu, Bapak Ibu sekalian, itu akan mendampingi orang-orang yang istiqamah. Syekh Khalid Al-Jubairi, Bapak-bapak sekalian, ada satu saya mendengarkan kisah dari seorang ulama. Dia ahli bedah, dia dokter, tapi dia juga seorang ustadz yang sering memberikan ceramah. Namanya Syekh Khalid, Dokter Khalid Al-Jubair dari Saudi. Dia cerita begini, dia kerja di rumah sakit di Riyadh. Suatu saat kami harus melakukan operasi besar pada seseorang. Timingnya mungkin sekitar 6-8 jam, kata dia gitu. Paling cepat 6 jam, paling lama 8 jam. Masuklah orang itu ke ruang operasi. Ketika dia masuk ke ruang operasi, kami merasakan suasana yang berbeda. Ada sakinah, ada ketenangan yang mendominasi suasana ketika orang itu masuk. Sampai-sampai perawat yang bertugas di anestesi, ya, yang membuat orang pingsan, non-Islam, dia berkata begini kepada saya, kata Dr. Khalid, ya dokter, aku merasakan ketenangan ketika orang ini hadir. Sudah gitu. Kamu merasakan? Iya. Aku merasakannya sejak awal dia datang. Itu dia gitu. Maka dilakukanlah proses operasi. Proses anestesi itu yang seharusnya 1 jam, itu cuma 10 menit. Orang itu sudah tidak sadarkan diri. Kemudian kata Dr. Khalid, kami lakukan olah operasi. Perkiraan kami paling cepat 6 jam, itu ternyata hanya memakan waktu 3,5 jam. Cepat sekali, mudah betul. Itu kami lakukan operasi, kata dia. Kami bawa ke ruangan ICU, setelah itu kami bawa ke ruangan perawatan. Setelah sehat, sudah mau pulang, kami ngobrol sama dia, bicara tentang sakitnya dan sebagainya. Kemudian kami ceritakan bagaimana perasaan kami ketika melakukan operasi kepada dia. Syekh Khalid bertanya, wahai fulan, apa amal yang biasa kamu lakukan? Kok ada sesuatu yang berbeda di antara pasien-pasien yang kami dapatkan? Orang itu berkata begini, ya dokter, tidak ada azan berkumandang kecuali aku tinggalkan semua kerja. Pokoknya kalau azan berkumandang nggak ada cerita, semuanya aku tinggalkan. Apapun itu aku tinggalkan. Bahkan aku sering berada di masjid sebelum azan berkumandang. Apa kata Dr. Khalid? Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, "Innalil masajidi autada." Sesungguhnya masjid ini, semua masjid itu punya pasak. Punya pasak-pasak. Kata para ulama, yang dimaksud pasak di sini adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Al malaikatu judasa'uhum. Malaikat itu teman duduknya dia. Wa idza ghabu yaftaqidunahum. Kalau orang itu enggak ada di masjid, malaikat cari. Wa idza maradu aduhu. Kalau orang itu sakit, malaikat menjenguknya. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Kalau dia dalam kondisi punya hajat, malaikat itu akan membantunya. Kata Dr. Khalid, malaikat hadir ketika engkau dioperasi.
kami merasakan ketenangan yang luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung kalian, sahabat kalian di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Ya. Ini kita kembali. Cerita ini membuktikan bahwa ketika kita mampu memenangkan pertarungan di alam jiwa, maka Allah akan membantu kita di alam nyata dengan kehadiran para malaikat. Nah, sekalian. Ya, maka ketika kita sadar dan mengerti tentang hal ini, kita akan berusaha untuk memenangkan pertarungan-pertarungan ini, karena ini fitnah terbesar yang ada di dalam hati kita. Ya. Dan ini akan mempengaruhi imunitas kita terhadap fitnah yang datang dari luar. Kalau kita punya imunitas yang kuat secara jiwa, maka kita akan mampu menghadapi fitnah yang sifatnya eksternal. Nah, kita masuk kepada poin yang kedua. Pembagian fitnah yang kedua setelah internal itu adalah fitnah yang sifatnya eksternal. Dan ini semua kita sudah paham. Tapi saya ingin cuma mengingatkan diri saya dan kita semua. Apa fitnah pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang sifatnya eksternal? Adalah fitnah harta. Ya. Silakan Bapak-bapak buka dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Di sini bukan berarti kita harus miskin. Justru orang Islam itu harus kaya. Karena orang kaya yang beriman, hartanya akan bermanfaat. Ni'mal malus salih li rajulis salih. Harta yang paling nikmat itu adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang saleh. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Bapak-bapak, Ibu sekalian, ya, 8 orangnya orang kaya di zamannya. Khulafaur Rasyidin, ini semuanya orang-orang kaya. Ya, Abdurrahman bin Auf dan yang lain-lain itu semuanya orang kaya kecuali 2 orang. Ya. 8-nya orang kaya. Dan merekalah yang menjadi tulang punggungnya Rasulullah untuk berjuang di jalan Allah dengan harta yang mereka miliki. Tetapi yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam hal ini dalam rangka untuk mewarning kita, mewaspadai. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda begini, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Dan ujian umatku itu harta. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi bi isnadin sahih. Artinya, umat Islam ini akan Allah berikan ujian dalam bentuk harta. Maka kalau kita lihat, Bapak-bapak, Ibu sekalian, tidak ada negeri yang dimana orang sujud kecuali di situ hartanya berlimpah. Dari ujung timur sampai ujung barat dunia, tidak ada di sana tempat sujud kecuali di situ harta berlimpah. Sumber daya alam berlimpah. Dari Afrikanya, ya, dari Maghribnya, ya, dari Marokonya sampai ke Marokenya. Berlimpah. Coba lihat negeri muslim mana yang miskin. Gak ada negeri muslim yang miskin secara sumber daya. Miskin cuma gara-gara tidak dikelola. Sudan, Pak. Sudan sekarang yang berperang dan nyaris nggak ada pemerintahan di Sudan karena semuanya perang. Itu emasnya sangat besar. Turki baru menemukan sumber gas yang sangat besar yang belum dikelola. Ya. Iran menemukan sumber gas yang sangat besar
Itu juga salah satu alasan kenapa Amerika sangat berambisi ingin mencaplok Iran. Ya. Dan Indonesia, ya kemarin kan Pak Prabowo baru meresmikan blok Masela yang sangat besar. Ya. Natuna aja belum habis, muncul lagi blok Masela yang sangat besar ininya, kandungannya. Jadi Allah menguji umat Islam itu dengan harta. Ya, maka Rasulullah menyebut dalam hadis yang lain, ma akhafu alaikumul faqra. Aku tidak takut kepada kalian ketika kalian fakir gitu. Inna ma akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan kata Rasulullah, ketika dunia Allah buka, fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian akan berlomba-lomba sebagaimana orang-orang dahulu berlomba-lomba. Fatuhlikukum kama ahlakat, maka kalian binasa sebagaimana binasanya umat-umat sebelum kalian. Kasus yang baru-baru saja terjadi itu percis, Pak. Apa yang terjadi di negeri kita baru-baru ini yang terbongkar, ya 74 kg itu. Kalau Bapak baca sekarang di Irak kasusnya sama. Ada seorang pejabat yang mengumpulkan harta emas dan uang dalam jumlah besar, dibongkar oleh keamanan yang ada di sana. Ya. Jadi di negeri-negeri Islam yang dimana sedang berkembang, yang potensi alamnya sangat besar, kebiasaan menumpuk, ya kan, merampas, merampok harta negara itu menjadi satu hal yang begitu sangat fenomenal. Karena memang ini ujiannya. Pertanyaannya begini, Pak. Kira-kira kalau kita berada di posisi seperti Pak Febri, kita kuat nggak? Kan pertanyaannya begitu, ya kan? Karena tadi poin yang pertama saya sampaikan, pertarungan di sini berat, bukan ringan. Apalagi kalau posisi kita dalam kondisi bawahan, gitu ya. Inilah pilihan hidup yang terkadang fitnah itu. Orang dalam kondisi susah dia mampu, tapi ketika dalam kondisi senang, dalam kondisi penuh dengan fasilitas, terkadang kita tidak mampu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf ini seorang sahabat yang kaya raya. Apa kata dia? Ubtulina bid-dharra sabarna, wabtulina bis-sarra lam nasbir. Kami diuji dengan kesusahan, kami bisa sabar. Tapi ketika kami diuji dengan kesenangan, nyaris kami tidak mampu untuk sabar. Maka jemaah sekalian, fitnah yang ada dalam hati kita ini ada dua. Ya. Yang pertama adalah syahwat. Ini terkait dengan kerancuan akhlak, kerusakan akhlak. Yang kedua adalah syubhat, kerancuan berpikir dan kerancuan keyakinan. Dua penyakit ini, kalau kita tidak bisa ngobatin secara internal, ya, maka ketika fitnah yang sifatnya eksternal datang, syahwat kita dan syubhat itu akan menguasai diri kita dan kita akan terkena fitnah yang sifatnya eksternal. Itulah rahasianya kenapa Umar bin Khattab berkata begini, tafaqahu qabla an tasudu. Berfikih-fikihlah kamu sebelum kamu memimpin. Salah satu fikih yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin itu fikhun nafs, fikih jiwa. Bahwa jiwanya ini berpotensi menyimpang. Jiwanya ini akan terus bertarung. Saat dia tidak punya fasilitas, saat dia tidak kaya, mungkin dia bisa mampu bersabar.
Tapi ketika sudah ada fasilitas, sudah ada berbagai macam hal, syahwat dan syubhat yang menjadi potensi kerusakan dalam diri kita bisa muncul dan menjadi sumber kehancuran diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang ingin saya sampaikan sebagai pembukaan daripada materi ini, supaya kita bisa memposisikan diri kita sebelum kita melihat orang lain. Ya, Pak. Kita memposisikan diri kita sebelum melihat orang lain. Ya, karena ketika kita menilai orang kan kita belum ngalamin. Kayak kita ngelihat orang menonton bola, ya kan? Kita komentar macam-macam orang nonton bola, padahal orang main bola susahnya mati-matian. Ini yang saya ingin sampaikan pesannya, agar supaya kita tidak mudah menilai orang sebelum kita melihat atau merefleksikan kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu beberapa